Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem peradilan pidana. Yang pertama, saya selaku moderator KGS Muhammad Iftal Fatah. Yang kedua, Muhammad Andika Brilianta. Yang ketiga, Adi Aksa Bimasena. Yang keempat, Muhammad Riki Sakban. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Andika Brilianta. Tahapan awal dari sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Agar penyidik atau polisi bisa melakukan tindakan penyidikan tentang tindak pidana, maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya, yaitu adanya laporan, pengaduan, atau kedapatan tertangkap tangan. Setelah menerima laporan pengaduan atau tertangkap tangan pelaku tindak pidana, maka penyelidik atau pejabat kepolisian menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini disebut tindak penyelidikan. Dalam KUHP Pasal 1, penyelidikan adalah tindak penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut ketentuan KUHP, apabila penyelidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Apabila tindak penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindak penyidikan. Dalam KUHP Pasal 1, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik. Maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. Berkas yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan akan diperiksa kelengkapannya oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pidana tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah proses penyidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan oleh penuntut umum atau jaksa, penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang membuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah membuat surat dakwaan, sesuai dengan pasal 143 ayat 1 KUHP, menentukan penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, serta melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di pengadilan, diatur dalam pasal 145 KUHP dan pasal 146. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Riki Sakban. Tahap selanjutnya yaitu tahap peradilan. Pada tahap ini, segala berkas hendaknya telah lengkap, beserta barang bukti kejadian dan disertai dengan surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Proses akan dimulai dengan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas ini akan dicocokkan dengan surat dakwaan dan berkas perkara dengan tujuan untuk meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum. Proses sentral dalam peradilan adalah pembuktian atau pemeriksaan alat-alat bukti yang nantinya dari proses pemeriksaan ini dijadikan dasar apakah terdakwa memang bersalah atau tidak. Apabila alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Namun jika alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan ini, para hakim harus hati-hati
cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Dalam proses peradilan pidana, ada satu lembaga hakim pengawas pengamat yang aktif sesudah putusan dijatuhkan. Untuk mengendalikan pelaksanaan putusan, pengadilan dan dieksekusi jaksa dan pelaksanaannya dalam lembaga pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam lembaga pemasyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tugas hakim, pengawas, dan pengamat adalah mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan atau pidana penjara dan kurungan. Semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum, tetap sampai selesai pelaksanaannya. Dengan wewenangnya, mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan. Tujuan pengawasan dan pengamatan adalah untuk melindungi hak-hak terpidana atau narapidana. Terpidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan pelepasan bersyarat. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Kemudian, dalam pasca adjudikasi terdapat 2 upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa yang meliputi peninjauan kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.